15:55 kita sudah duduk di tempatnya masing-masing karena kita akan melanjutkan ke seminar selanjutnya. Oke, jadi teman-teman, waktunya sudah habis. Boleh kelompok 1 sampai 6 kembali ke kelompoknya masing-masing, kembali ke tempat duduknya. Ayo kita kembali ke posisi awal, kelompok 1 sampai 6. Kelompok 1 sampai 6 boleh kembali ke posisinya masing-masing. Kami juga kembali mengingatkan kepada dongan sekalian untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan gereja kita, tetap membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan sampah apapun di sekitaran lingkungan gereja. Terima kasih. Untuk ketua kelompok sudah bisa diarahkan kelompoknya kembali ke gereja. Ketua kelompok, 6 ketua kelompok boleh mengarahkan anggotanya untuk kembali ke gereja. Mungkin nanti latihannya bisa kita lanjutkan karena kita akan melanjutkan ke seminar selanjutnya. Kelompok 1 sampai 6 boleh kembali ke barisannya. Ketua kelompok masing-masing boleh kembali mengarahkan anggota kelompoknya untuk kembali ke bangku masing-masing. Karena kita akan melanjutkan ke seminar selanjutnya. Tetap duduk sesuai kelompok yang sebelum latihan tadi ya, jangan sampai berubah. Yuk, kelompok 1 sepertinya belum kembali. Kelompok 1, time is up. Kelompok 1 yuk. Oke, kelompok 2 sudah mulai kembali. Kelompok 2, 3. Kelompok 4. Kelompok 4 yang ada di sudut gereja, silakan kembali ke dalam gereja, duduk di posisinya masing-masing. Kelompok 5 dan 6 sedikit mengingatkan untuk kostum kita malam hari. Perempuan menggunakan ulos dan sarung, dan laki-laki ulos. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di sekitaran Palembang yang masih belum membawa, boleh dikondisikan karena di malam hari kita akan mengadakan pesta gondang dari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB. Yuk kelompok 1, cukup yuk kelompok 1.
Kelompok 1 silakan kembali ke gereja. Kelompok 1, ketua kelompok 1 boleh mengarahkan anggotanya untuk kembali ke gereja. Ya, luar biasa ya kelompok 1 ya persiapannya. Nanti dilanjut lagi ya persiapannya ya. Dimohon untuk dongan untuk maju lebih ke depan. Yang di belakang boleh maju ke depan, kembali di posisi semula seperti workshop sebelumnya. Oke? Ayo teman-teman, sudah jam 4. Waktunya kita memulai seminar selanjutnya. Kami kembali mengingatkan untuk dongan sekalian menjaga kebersihan lingkungan gereja. Ketahuan biasa di sekolah. Menjaga lingkungan gereja, karena kita tadi datang dengan posisi bersih, kita pun akan meninggalkan gereja ini dengan lingkungan yang bersih. Oke? Untuk informasi saja bahwa sesungguhnya Amang Albiner seharusnya hadir bersama-sama dengan kita di sini. Namun Amang Albiner sakit, jadi berhalangan hadir. Yang sebenarnya tiketnya itu jam 1 kemarin, tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk hadir bersama-sama dengan kita, jadi Amang Albiner hadir namun secara jarak jauh. Semoga Amang Albiner cepat sembuh dan dengan ketidakhadirannya dia di sini tetap menambah sukacita kita untuk memperbanyak ilmu kita yang nanti akan disampaikan secara virtual. Seminar Batak kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Amang Pendeta Roy Simajuntak dari HKBP Enggano. Teman-teman yang masih di belakang boleh kembali ke posisinya yang semula. Oke, Amang Albiner sudah ada bersama kita melalui ruang virtual.
sama-sama dengan kita melalui ruang virtual. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator kita. Ya, selamat sore. Tes. Ya, selamat sore kawan-kawan Naposo sekalian. Sudah hadir bersama dengan kita via Zoom Amang Situa Profesor Albiner Syagian. Jangan dihilangkan gitu ya. Ya. Sudah hadir bersama kita Amang Situa Profesor Albiner Syagian, seorang putra Batak, Profesor, Rektor IAKN sekarang, Institut Agama Kristen Negeri di Tarutung. Dan beliau juga adalah putra Batak yang sangat mencintai budaya Batak. Walaupun disiplin ilmu profesornya bukan budaya, tapi kesehatan masyarakat, tapi beliau adalah putra Batak yang sangat mencintai budaya Batak. Dan karena itu saat ini juga menjadi ketua Yayasan Pelestari Budaya Batak. Beliau juga adalah Parhaladu HKBP di Simalingkar, HKBP Simalingkar Medan. Ya, karena itu nama lengkapnya adalah Situa Profesor Albiner Syagian. Tepuk tangan dulu untuk Amang Situa kita. Selamat sore Amang. Sudah hadir bersama dengan Amang ini sekarang Naposo sedistrik 15 HKBP distrik 15 Sumatera bagian selatan. Horas. Itu enggak jelas suaranya. Suara dari beliau masih kurang jelas. Oke, sambil menunggu komunikasinya lancar, ya, sambil menunggu soundnya lancar, kita berdiri dulu dong. Kita yel-yel dulu. Ayo dong. Jangan biarkan dirimu mengantuk. Ayo, jangan biarkan dirimu mengantuk. Ayo. Ayo, keluarkan semangatmu. Betul hari sudah sore. Ayo, berdiri semua. Kita yel-yel seperti yang tadi ya. Masih ingat kan? Masih? Naposo Bulung HKBP Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Suaranya belum keluar, masih setengah hati. Kita ulang. Naposo Bulung HKBP Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Martuhan, Maradat, Mardongan. Itu slogannya Mang. Martuhan, Maradat, Mardongan. Sekali lagi, Naposo Bulung HKBP Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Terima kasih, silakan duduk. Bagaimana panitia? Suara dari beliau belum jelas, suara itunya. Halo.
Kita bersabar sebentar, kita masih menunggu kelancaran komunikasi suaranya. Panitia sedang bekerja keras untuk memperbaiki. Cek. Tes. Cek. Tes. Panitia, bagaimana? Aman. Tes. Hah? Ya, Amang Prof Albiner sudah oke Amang?
Komunikasinya? Halo? Ya, Amang Profesor Albinar Siagian, coba tolong dites suaranya. Iya, Horas Amang. Horas. Suara saya Horas. sudah terdengar. Ya, silakan Amang. Saya kira kita langsung saja, ya, teman-teman Aposo sekalian, karena kita komunikasinya via Zoom, mohon diperhatikan agak fokus ya. Ya, terima kasih. Silakan Amang Profesor memulai materinya. Ya. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semuanya. Horas Horas. di aka damang dainang terlumobi di hahanggi Naposo Bulung HKBP sa distrik Sumatera bagian selatan. Pertama sekali mohon maaf kalau saya tidak bisa hadir di Palembang karena memang kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan saya ke sana, dan sampai saat ini pun kondisi kesehatan saya masih belum baik. Tapi bagi saya ini tanggung jawab yang harus saya berikan karena ada banyak adik-adik saya yang barangkali perlu mendengarkan apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya dan saya sudah kirimkan kepada panitia. Mohon nanti kepada admin memberikan saya kesempatan untuk share screen. Apakah kelihatan? Belum keluar Amang screen-nya. Kelihatan? Ya, sudah Amang. Sudah. Ya. Seperti yang saya sampaikan pada awal ketika panitia menghubungi saya, bahwa topik yang akan saya sampaikan adalah yang mengajak para generasi muda Batak agar pertama bangga sebagai orang Batak karena kita memiliki leluhur Batak yang mewarisi kita berbagai aktivitas kehidupan, budaya yang syarat dengan kearifan. Saya melihat ada kecenderungan generasi muda Batak, bukan dalam arti anak muda ya, generasi yang lebih muda, generasi belakangan ini, termasuk orang tua, itu salah menilai budaya Batak itu termasuk tata laksana adatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ada kecenderungan mereka merasa bahwa adat Batak itu, budaya Batak itu berlama-lama, bertele-tele misalnya. Padahal itu didasarkan oleh karena ketidaktahuan mereka. Justru yang membuat bertele-tele adalah mereka. Yang saya sebut generasi Batak yang lebih muda ini yang buat adat Batak itu bertele-tele dan berlama-lama. Kalau dari sononya sebenarnya tidak begitu.
Ada satu ungkapan yang saya sebutkan, ada fenomena yang disebut mengaljak. Adik-adik saya sekalian yang saya banggakan, mengaljak itu ibaratnya misalnya ketika Anda berjalan pada malam hari bersama teman-teman, lalu tiba-tiba salah seorang berkata, awas ular. Maka secara spontan Anda akan melompat. Itu mengaljak namanya. Mengaljak itu melompat tapi tak terlebih dahulu berancang-ancang. Itu mengaljak. Tanpa ancang-ancang lalu melompat spontan, mengaljak. Ada fenomena seperti itu saya lihat yang dialami oleh orang Batak dalam respon mereka terhadap tradisi dan budayanya. Kita bersyukur bahwa ada lompatan besar, kemajuan besar dalam orang Batak mencapai tingkat pendidikan. Barangkali sudah sangat banyak orang Batak yang mencapai jenjang pendidikan tertinggi bahkan sampai profesor. Tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. Ada banyak orang Batak yang menjadi dokter, menjadi profesor di luar negeri. Tapi itu tidak selaras dengan bagaimana mereka memahami warisan leluhurnya. Katakanlah begini, ada banyak orang Batak masih di Indonesia, bahkan masih di Sumatera Utara, orang tuanya masih sama-sama orang Batak, tapi tidak bisa berbahasa Batak. Kemampuannya berbahasa Inggris hebat, tapi bahasa Batak dia tidak tahu. Itu yang saya sebut mengaljak. Kita melompat di kemajuan itu, tapi kita tinggalkan, kita langkahi identitas kita, jati diri kita. Hal itu akan sangat berbeda dengan saudara-saudara kita, misalnya orang Cina. Kemanapun mereka itu, mereka tidak meninggalkan kebudayaan. Dan itu inline dengan bangsa-bangsa yang maju yang tidak ada meninggalkan kebudayaan. Kita lihat Jepang, Korea, bahkan yang kita sebutkan bangsa Natal Philip, Yahudi, Israel, itu tidak pernah meninggalkan kebudayaan. Kita baru merantau ke Sumatera Timur, tidak tahu lagi bahasa Batak. Itu kan bayangkan orang Cina yang hijrah dari luar negeri, sudah berapa generasi di Indonesia, barangkali di Palembang misalnya. Ya. Mereka tetap dengan budaya mereka. Mereka juga tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, bahkan mereka unggul di situ. Itu menunjukkan bahwa tidak ada salahnya bagi kita meraih pengetahuan, meraih kemajuan teknologi, tapi pada saat itu juga kita tidak meninggalkan jati diri kita. Kita jangan mengaljak, melompat, tapi kita langkahi, kita lewati kebudayaan kita. Tradisi-tradisi luhur yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Tadi saya katakan, inti dari apa yang mau saya sampaikan, saya mengajak adik-adik semuanya untuk bangga sebagai orang Batak dengan alasan yang kuat tentunya. Bukan sekedar mengajak bangga, tapi memang pantas kita bangga sebagai orang Batak. Ya. Oke. Pada dasarnya, ini yang perlu kita lihat. Dan itu tidak bertentangan dengan agama. Muara dari pelaksanaan budaya dan ritual adat Batak itu dua. Damai dan kasih. Damai dohotolo. Kalau ada pelaksanaan adat budaya atau ritual adat Kabatahong yang berujung pada perselisihan, sakit hati, itu bukan pelaksanaan adat yang benar. Karena muaranya adalah damai dan kasih. Damai dohotol. Maka ketika sebuah acara pernikahan misalnya selesai, maka semua orang
yang terlibat di situ pulang dari situ merasa suasana damai dan kasih. Jangan ada yang bersungut-sungut, jangan ada yang kecewa. Itu berarti pelaksanaan adatnya tidak benar. Itu sebabnya di dalam upasa Batak disebutkan silanlan uruk-uruk, tu silanlan naik toba dak danak dang marungutungu, nama godang marlas di roha. Itu prinsip pelaksanaan berbagai ritual adat dan budaya Batak. Semua harus bersukacita, tidak ada yang bersungut-sungut. Karena disebutkan muaranya semuanya adalah damai dan kasih. Damai dohot tolong. Oke, mari kita lihat satu-satu yang membuat Anda nanti bangga menjadi orang Batak. Barangkali semua, adik-adik semua sudah pernah mendengar Dalihan Natun. Orang Batak mengenal tatanan perkehidupan yang disebut Dalihan Natun. Tungkunan 3, barangkali bisa kita lihat gambarnya ini. Suatu ketika di media sosial, seorang berpendapat bahwa kita itu tidak perlu lagi menjalankan tungkunan 3, Dalihan Natun. Masa sama hula-hula harus hormat-hormat terus? Sama anak burunya suka-suka. Itu adalah simbol ketidaksetaraan katanya. Maka saya komentari, saya tanya begini, pernahkah Anda melihat Dalihan Natulu itu? Pernah katanya. Kalau begitu, mungkinkah periuk bisa didudukkan di atas ketiga batu itu dengan tepat, dengan baik, kalau ketiga batunya tidak sama tingginya? Maka dia diam karena barangkali dia paham apa yang saya maksudkan. Adik-adik sekalian, sebelum orang bule, orang barat menggaungkan kesetaraan, orang Batak jauh-jauh hari juga sudah menggaungkan kesetaraan. Dalihan Natulu adalah simbol kesetaraan. Tidak mungkin hudon itu bisa duduk dengan baik kalau batunya tidak setara, tidak sama tingginya. Batu itu merepresentasi 3 kelompok dalam kekerabatan orang Batak, yaitu Dongat Tubuh, pihak semarga dengan kita, laki-laki ya, karena orang Batak itu patrinial. Lalu hula-hula, kelompok marga dari ibu kita, dan ketiga adalah buru, marga yang menikahi ito kita atau namburu kita, itulah buru. Untuk diketahui, setiap orang Batak otomatis berada dalam posisi ketiga-tiga itu. Di satu sisi dia sebagai Dongat Tubuh, di satu sisi dia pasti sebagai hula-hula, di satu sisi dia pasti sebagai buru. Tidak ada orang Batak yang hanya hula-hula posisinya, enggak ada. Tidak ada orang Batak yang hanya buru posisinya. Pada saat yang bersamanya ketika seorang Batak berdiri, pada saat itu dia berada sebagai Dongat Tubuh bagi orang yang semarga dengan dia. Dia juga hula-hula bagi burunya, dan dia juga buru bagi hula-hulanya. Jadi tidak ada orang yang lebih hebat. Justru orang Batak sudah jauh-jauh hari melatih kita bahwa katakanlah apapun pekerjaannya, apapun pangkatnya di dalam struktur Dalihan Natulu, dalam struktur kekerabatan orang Batak,
Itu bisa dalam posisi boru, bisa dalam posisi hula-hula, atau bisa dalam posisi dongat tubuh. Dalihan Natolu pada dasarnya adalah relasi sosial domestik orang Batak. Konon tidak semua yang semarga dengan ibu kita disebut hula-hula dalam konteks Dalihan Natolu. Dalihan Natolu adalah kekerabatan yang dekat. Karena itu topangan domestik. Artinya begini, ini adalah bagaimana orang Batak saling membantu. Siapalah ya kira-kira yang saling membantu dalam relasi kekerabatan orang Batak yang mungkin saling membantu? Tentu adalah orang yang dekat dengan dia. Tak mungkin Anda sakit, lalu kamu dijenguk asal semarga dengan kamu, entah bagaimanapun jauhnya, tidak. Gak mungkin kalau kamu misalnya berpesta, semua semarga dengan ibumu datang, gak mungkin. Tidak semua yang semarga dengan orang yang menikah dengan itomu, kakakmu, adikmu perempuan, itu adalah bagian dari boru yang disebut dalam Dalihan Natolu. Yang disebut dengan hula-hula dalam Dalihan Natolu itu adalah saudara dekat kita. Yang disebut dengan boru dalam Dalihan Natolu itu adalah saudara dekat kita. Siapa itu? Ya lai kita, amang boru kita, paling jauh itu adalah dari opung kita yang kakak adik. Tulang kita juga tidak asal semarga dengan mama kita dalam konteks Dalihan Natolu. Itu adalah relasi topangan domestik orang Batak yang saling membantu, yang bisa merasakan bagaimana kekerabatan orang Batak yang disebut dalam relasi domestik Dalihan Natolu itu. Pertanyaannya kira-kira begini, siapakah di antara saudara kita yang berani mencampuri urusan rumah tangga? Dalihan itu orang Batak disebut tataring. Itu identik dengan urusan domestik rumah tangga. Tataring itu artinya rumah tangga. Siapakah yang bisa berani masuk ke rumahmu tanpa permisi, lalu masuk ke dapur mengambil nasi di perutmu itu, kecuali saudara dekatmu, kecuali dongat tubuh dekatmu, tidak asal semarga denganmu, gak mungkin. Itulah topangan domestik Dalihan Natolu itu. Yang merasakan hangatnya api di tungku itu siapa? Mungkin asal orang, asal semarga dengan ibu kita, mau berani datang ke rumah kita, gak mungkin. Pastilah kerabat dekat dari ibu kita. Pastilah kerabat dekat dari lai kita, amang boru kita. Itulah yang berani masuk ke rumah lalu ke dapur merasakan hangatnya tataring atau tungku. Itu topangan domestik. Sekarang disebut Dalihan Natolu hula-hula semua asal satu mat. Bahwa yang semarga dengan ibu kita adalah hula-hula kita, iya. Tapi dalam konteks Dalihan Natolu, hula-hula yang disebut di Dalihan Natolu itu adalah yang kerabat dekat. Karena itu adalah topangan relasi domestik pada orang Batak. Dulu tidak ada keharusan bahwa misalnya boru itu harus memberi sesuatu kepada hula-hulanya, tidak. Karena ini saling membantu. Bisa hula-hulanya yang kalau kebetulan dia punya kemampuan secara ekonomi, justru dia bisa membantu. Karena ini adalah topangan domestik kekerabatan Batak yang saling membantu. Ya siapa yang mampu, ya itu yang membantu. Tidak harus seperti sekarang
bagaimanapun harus buruh yang memberikan. Itu yang sebenarnya salah. Tidak ada keharusan bahwa buruh harus memberikan sesuatu kepada bulan-bulannya. Dalam perumpamaan orang Batak ada disebut sisoli-soli dua adat sisoli-soli ufum siada pari gugu. Iya. Jadi itu artinya bahwa siapa yang pada posisi bisa dia yang menolong. Bukan harus misalnya, ya kalau kamu datang ke pestaku, aku datang ke pestamu, tidak begitu. Tapi dimaknai oleh orang Batak masa kini, yang banyak yang merasa tahu, yang merasa pintar, bahwa ya kalau kamu datang ke pestaku, aku datang ke pestamu, si suli-suli dua adat, si ada pari dugugu. Itu salah pemahaman. Orang Batak sudah banyak merasi kita kearifan, yang justru diartikan salah oleh generasinya pada saat ini. Itu yang saya katakan tadi, siapalah yang berani masuk ke rumah kita lalu pergi ke dapur mengambil nasi ataupun lauk dari periuk kita, tentu ia adalah keluarga dekat kita. Lalu kita orang Batak dulu itu mengenal raja sebenarnya. Barangkali adik-adik sudah pernah mendengar istilah pernyataan Suhinia Pangnaopat. Sebelum kekristenan memasuki daerah Batak, orang Batak punya agama, katakanlah begitu. Dan mereka mengenal pencipta, namanya The Great Creator, mulai jadi Nabulun. Maha pencipta, kan itu bahasa Indonesianya. Tapi setelah orang Batak mendapatkan pendidikan, lalu mendapatkan penginjilan, maka keyakinan ini perlahan-lahan dilupakan. Orang Batak prinsip filosofi dalam kehidupannya itu harus kokoh. Maka agar duduknya kokoh, tentu pondasinya itu harus kokoh. Dan dalam ilmu fisika, salah satu yang membuat kokoh kalau didudukkan itu harus 4 sudutnya. Maka itu diibaratkan sebagai sudut 4 yang disebut Suhinia Pangnaopat. Seperti ini, apang. Sudutnya itu ada 4. Sehingga apangnya itu kokoh berdiri. Tidak mudah terbalik atau terguling. Dan dalam aturan orang Batak itu tetap 4. Ada tona, pesan, ada poda, nasihat, patik, itu larangan, aturan, dan ada uhum. Selalu 4. Terkait dengan itu, prinsipnya juga selalu 4. Ada parbinotoan, pengetahuan. Ada kepercayaan, haprosyawon. Ada kepatuhan, ketaatan, panguluyo. Aktivitas, perilaku, perbuatan, tindakan, barulan. Itu juga 4. Jadi selalu 4 prinsip hidup yang kokoh bagi orang Batak. Lalu keempatnya itu menghasilkan habonoron, nabonor. Lebih dari sekedar yang baik, yang hebat, yang
buat. Lalu dalam soal perilaku, 4 juga. Ada yang disebut haserepon, serep marroha, rendah hati. Habengeton, benget itu tabah. Hapatuno, patun, itu semua bernapaskan hal-hal yang baik. Hahormaton, itu prinsip orang Batak. Bayangkan kalau ada orang seperti ini. Dan itu selaras dengan bagaimana perilaku-perilaku yang baik sekarang ini. Dalam teks-teks buku ya ini. Dan selalu orang Batak itu haserepon. Kalau ini terwujud, maka itu menghasilkan hadaulat. Daulat itu berdaulat. Bukan dalam bahasa Indonesia daulat. Berdaulat begitu. Hadaulatun itu adalah tampilan dari sosok seorang manusia yang ya serba lengkap. Serep, habengeton, hapatunon, hahormaton, lengkap dia semuanya. Dan itu selalu am. Itu adalah 4 sudut harajaon dimulai dari Nabolu. Itu menurut keyakinan orang Batak. Dan kita tidak hendak mengikuti itu. Tapi apa yang mereka sebutkan itu adalah prinsip-prinsip kebaikan universal. Itu yang saya katakan. Supaya kita merasa bahwa leluhur kita itu orang yang hebat, yang prinsip-prinsip hidup yang mereka ajarkan dulu itu memang ya itu seperti sekarang, itu berlaku sekarang. Dan orang banyak mengatakan bahwa Dalihan Natolu sebagai filosofi hidup orang Batak. Bukan. Justru dulu itu 4-nya itu suhinya pangnaupak juga. Manak mardongat tubuh, soba marhula-hula, elit marboru, dan ini satu lagi. Patun marraja. Orang Batak dulu punya raja dalam bius. Dan kalau ada persoalan di nomor 1, 2, dan 3 ini, maka penentunya adalah raja. Dan itu tidak bisa lagi disangka. Jadi struktur yang mengatakan bahwa di orang Batak dulu tidak ada raja, hanya itu raja, semua raja katanya, tidak. Dulu ada rajanya. Cuman sekarang itu tidak lagi dimaksudkan karena pengaruh-pengaruh kolonial, pengaruh-pengaruh budaya dari luar, dan itu sekarang sudah. Jadi seolah-olah Suhinya Pangnawopati itu kalau di adat hanya seperti ini. Inilah yang dikenal sekarang sebagai Suhunya Pangnawopati. Padahal bukan hanya itu. Umumnya orang Batak saat ini mengenal Suhunya Pangnawopati ini. Inilah yang terjadi ketika ada pesta. Siapa Suhunya Pangnawopati itu pamarai, pangamai. Biasanya kalau menikah laki-laki misalnya, maka pihak adik mertuanya itulah pamarai, pangamai. Si madokon ibotonya, istrinya, si hutiapang paribannya, kakaknya atau adiknya. Buru parorok namburunya, itulah yang dikenal, hanya ini yang dikenal orang, sebagian besar orang Batak sekarang sebagai Suhinya Pangnawopati. Padahal saya katakan tadi banyak. Ini dia, mulai dari sini dia. Ona, Poda, Patik, dan Uhu, Parbinotoan, dan sebagainya. Ini barulah. Ini juga, ini yang sekarang dilupakan nomor 4 ini. Hanya ini yang dipahami orang sebagai Suhinya Pangnawopati. Oke, tadi kita sudah margondang Naposo. Saya ikuti juga sebagian tadi siaran langsungnya.
Orang Batak juga punya kearifan bagaimana supaya anak-anak mereka itu dapat jodoh. Godang Naposo namanya. Godang Naposo itu sebenarnya bukan hanya orang Naposo yang beracara di situ. Orang tua juga ikut di situ. Tapi orang tua biasanya cenderung sebagai penonton, memperhatikan dan mengawasi. Ya, seperti kita ketahui bahwa namanya gondang, maka alat musik pengiringnya adalah taganing, ogung, dual, sarune, dan hesek-kesek. Untuk diketahui bahwa dulu gondang itu adalah sarana bagi penyampaian permintaan kepada mulai jadi Nabulun. Iya. Karena pemain gondang itu dianggap sebagai pihak yang bisa menyampaikan permintaan kepada mulai jadi Nabulun. Saya tidak mau mengajak kita kembali ke situ, tidak. Tapi gondang sebagai sarana musik, lalu ada gondang Naposo sebagai sebuah media untuk bertemunya para Naposo dan kemudian berkembang sebagai ajang untuk bertemu dengan atau mencari jodoh. Dan saya pikir tidak ada yang salah dengan itu kan. Dan saya apresiasi HKBP Distrik Sumatera Bagian Selatan yang berinisiatif melaksanakan acara ini. Dan itu menurut saya sangat keren sekali. Bagaimana tadi saya melihat Anda manortor dan saya merasa bahwa ada banyak cara manortor yang saat ini yang jauh menyimpang dari apa yang sebenarnya. Seperti saya katakan tadi bahwa manortor termasuk gondang itu adalah bagian dari pemujaan kepada mulai jadi Nabulun dulu. Tentunya itu dilakukan tidaklah mengumbar goyangan tubuh, mata yang liar, tidak. Tortor Batak itu cenderung agak kaku dan ohom. Mata pedang momar, tidak melirik kemana-mana. Tapi sekarang ada banyak, misalnya kalau ada pesta, lalu ada orang penari menjemput hula-hula dengan goyangannya, dengan matanya yang senyum ke sana, senyum ke sini. Itu adalah mengajari kita justru makin jauh dari cara manortor orang Batak yang sebenarnya. Maka terima kasih tadi kalau Anda sudah diberi pelajaran menari yang manortor yang benar. Orang tua saya katakan tadi terlibat di dalam gondang Naposo dan pada dasarnya Naposo juga bisa, gondang Naposo ini menjadi media bagi mengasah kemampuan bicara di depan umum. Jadi itu sebenarnya yang dilakukan dahulu. Karena mereka akan menjadi calon, katakanlah calon orang tua yang nanti akan bicara kelak. Dan mereka terbiasa untuk tampil, bicara, marupasa, mengido godang. Itu bagian dari bagaimana menjadi seorang pembawa acara, dilatihlah di situ. Dan orang tua bisa mengawasi sambil nanti ada ajang untuk saling berkenalan antara pemuda yang datang dengan pemudi yang ada di situ. Saya pikir mungkin sebagian tadi sudah dijelaskan di situ, tapi prinsipnya yang mau saya katakan bahwa orang Batak juga mendesain sebuah acara agar anak-anak muda seperti Anda ini punya kesempatan. Beda kan zamannya dulu dengan sekarang. Kalau sekarang sudah ada banyak forum kita untuk tampil, ya banyak sekali. Kalau dulu ya di mana ya, kecuali ya di
di acara-acara Gondang Naposo seperti ini. Disitulah mereka saling bertemu dan disitulah mereka mengasah keterampilan mereka, termasuk untuk merayu barangkali. Itu adalah cara, karena dulu kan pertemuan antara muda-mudi itu sangat jarang. Bahkan sampai menikah pun baru kenalannya baru beberapa hari, paling beberapa minggu. Maka ajang pertemuan di Gondang Naposo itu adalah salah satu untuk mengatasi handicap sulitnya bertemu antar Naposo. Saking ketatnya dulu penjagaan kepada norma-norma yang melanggar, yang menjadi bisa berdampak tidak baik akibat hubungan yang terlalu bebas antara Naposo dulu. Maka salah satu medianya adalah Gondang Naposo, dan itu diawasi oleh orang tua. Gondang Naposo dulu biasanya dilakukan pada saat rondang bulan atau terang bulan, dan biasanya setelah masa panen. Ya. Dan itu semacam tradisi lisan, ya. Tradisi luhur juga berperan sebagai pelestarian tradisi lisan orang Batak. Dan di sana ada juga semacam wadah untuk transformasi pengetahuan bermusik, menari, seperti lainnya sanggar pada masa sekarang. Disitulah mereka menunjukkan kemampuan mereka sebenarnya. Jadi Gondang Naposo memang belakangan lebih banyak diasosiasikan dengan perjodohan. Tapi itu adalah salah satu bagian dalam Gondang Naposo. Itu ada banyak sebagai praktek-praktek untuk menunjukkan kemampuan itu di Gondang Naposo itu. Halo? Halo? Panitia. Halo? Halo. Ya. Lanjut Amang. Lanjut. Sudah Amang, sudah. Dilanjut Amang, lanjut. Ya, sampai wadah pewarisan tradisi lisan. Sudah kelihatan, sudah. Sudah kelihatan Amang? Sudah kelihatan.
Terima kasih Amang Situa Profesor Albinar Siagian. Cukup panjang uraian yang sudah disampaikan ke kita menyangkut relasi domestik kita, menyangkut filosofinya, menyangkut Gondang Naposo, bahkan menyangkut budaya mencari jodoh, budaya martandang, ya. Bahkan kemudian terakhir tadi menyangkut harta warisan dan pembagian harta warisan. Tapi yang menarik ternyata adalah nyawanya adalah cinta kasih, damai dan cinta kasih. Itu harus menjadi nyawanya, nyawa dari adat dan budaya Batak. Nah, kawan-kawan Naposo, kalau ada yang tertarik bertanya atau penasaran bertanya, saya persilakan. Amang Profesor juga tadi menyinggung soal mahalnya adat Batak katanya, dan kesalahpahaman yang terjadi soal mahalnya adat Batak. Nah, mungkin ada dari kita yang penasaran soal itu. Ada?
Ah, itu menarik itu. Menarik itu. Tidak. Ya, jadi diluruskan ya, tidak boleh ada pemahaman menjual anak perempuan. Ya. Nah. Ya, menarik itu. Silakan, ada yang mau menanggapi dari kita? Ayo. Ayo kawan-kawan, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau penasaran, mau bertanya? Ya, jadi kesalahpahamannya seringkali terjadi di situ, Amang ya. Ya, ayo, siapa yang penasaran soal sinamot? Dari wajah-wajahnya, adakah kita yang sudah mulai penasaran soal sinamot? Kira-kira kalau di Sumatera Selatan, apalagi di kota Palembang, apalagi kalau sudah sarjana dan magister, berapa ini sinamotnya? Ayo silakan. Ini ada yang mau bertanya, Mang? Perkenalkan, nama saya Kristo Alfredus Sitorus. Jadi saya mau tanya, Mang, kenapa kalau cewek minta sinamot itu mahal-mahal kali ya, Mang? Iya, Mang, terima kasih ya, Mang. Kenapa mahal-mahal sekali permintaannya? Ya, itu ya pertanyaannya ya. Ya. Jadi pertanyaan sederhana aja, Mang. Kenapa kalau bicara sinamot ini permintaannya mahal-mahal sekali?
Bagaimana? Bisa dipahami jawabannya? Bisa ya? Ya, jadi memang ada problem di situ ya, antara pemahaman sinamot dari dulunya seperti apa dengan pemahaman sinamot yang sekarang. Kalau sekarang seolah-olah sinamot itu adalah menjual anak perempuannya, dan habislah itu kemudian untuk pesta, untuk ini dan segala macam. Nah, itu saya kira ya, Amang ya, jawabannya tadi Amang ya. Ada lagi teman-teman, kawan-kawan Aposo? Ya, bagaimana? Sudah cukup? Oh ada? Masih ada, Amang, satu lagi pertanyaan. Oke, tes. Saya izin, Amang, sebelumnya. Sebelumnya saya baru datang nih sama teman-teman saya di belakang, jadi kita nggak ngikutin dari tadi. Sebenarnya pertama-tama sih saya ingin apresiasi ya, acara ini sangat-sangat bagus gitu ya, di tengah kita anak milenial sekarang. Terus ada acara kayak gini, saya rasa ini sangat salah satu upaya kita melestarikan budaya Batak gitu. Boleh aplaus untuk panitia yang menyelenggarakan acara? Oke, saya izin Amang yang hadir lewat Zoom dan juga teman-teman yang di sini dan Amang di sini. Oke, sorry. Oke, sebetulnya saya pengen nanya satu hal sih. Ini tadi kan kita bahas sinamot ya. Kalau boleh tahu nih, ada nggak ya sejarah kenapa sinamot itu ada gitu? Dari mana sih asal usulnya kok tiba-tiba di budaya Batak ada sinamot untuk acara seserahan ataupun pernikahan itu gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin untuk budaya kita sekarang, Amang, kita nggak bisa memungkiri ya kalau sekarang itu zaman yang sangat dinamis gitu. Ada nggak sih kemungkinan untuk tradisi Batak, budaya Batak itu mengalami simplifikasi ataupun akulturasi dengan budaya yang lain gitu? Apakah itu, misalkan jika ada possibility itu, kemungkinan itu untuk terjadi, apakah itu akan menghilangkan esensi dari tradisi dan budaya kita sendiri? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Yang pertama itu Amang terkait dengan sinamot yang tadi, kira-kira ada sejarah di baliknya itu enggak ya? Kenapa tiba-tiba di budaya Batak ada sinamot gitu? Mungkin itu, kita pengen taunya di asal usulnya, sejarahnya sedikit aja secara historikalnya gitu. Terus yang kedua tadi mengenai simplifikasi dan akulturasi budaya Batak itu adakah possibility-nya akulturasi ataupun simplifikasi? Kan banyak tuh orang yang bilang, mungkin nggak tahu ya Amang ya, mungkin hanya saya atau ada juga beberapa teman yang di sini mungkin ngerasa budaya Batak itu ribet banget nih. Kalau misalnya kita datang ke pesta-pesta Batak, banyak banget itu runtutannya ya. Jadi kira-kira bisa nggak itu disimplifikasi ataupun jika ada possibility untuk akulturasi dengan budaya yang lain gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Thank you, terima kasih Amang. Iya, begitu pertanyaannya cukup bisa ditangkap Amang? Pertanyaannya tadi bisa ya?
Oh, di situ persoalannya berarti Amang ya. Di situ persoalannya berarti, persoalan memahaminya itu yang berantakan berarti. Mana yang bertanya tadi? Yang bertanya tadi mana? Bisa dipahami ya? Asal usul sinamot itu munculnya karena apa? Ya kalau bahasa sederhana Prof tadi adalah sebagai salah satu cara orang tua menyampaikan harta warisan kepada anaknya yang akan berumah tangga. Nah, pada kita sekarang terjadi pembiasan berarti. Bisa dipahami ya itu ya? Ya silakan lanjutkan Prof. Silakan Prof.
Oke, terima kasih. Jawaban Prof kita adalah simplifikasi yang dimaksud bukan sekedar menyederhanakan, tapi sebetulnya adalah bagaimana kita mengembalikan pada hakikatnya. Dan sebetulnya kalau kita kembalikan pada hakikatnya, tidak seperti rumit yang kita bayangkan atau yang kita lihat sekarang. Itu. Nah, saya kembali mengingatkan ya di bagian awal tadi Amang Prof Siagian sudah menggarisbawahi dan menegaskan nyawa atau dasar dari adat dan budaya kita adalah cinta kasih dan damai, damai dan cinta kasih. Karena itu saya kira sangat berharga budaya Batak ini untuk kita pelihara, untuk kita rawat, dan untuk kita hidupi terus-menerus. Bahkan kemudian untuk kita wariskan kembali kepada generasi-generasi sesudah kita nanti. Jangan biarkan adat dan budaya kita berhenti pada generasi kita. Bagaimana? Sepakat tidak? Wah, sudah lesu. Sudah lesu. Sepakat tidak? Masih punya semangat tidak? Kawan-kawan, masa depan budaya kita itu tidak pada saya, tapi pada kalian. Tidak pada Amang Preses, tidak pada Amang Pendeta Resort, tapi pada kalian. Dan akan seperti apa nanti ini berkelanjutan pada generasi selanjutnya, itu tanggung jawabnya pada kalian. Nah, karena itu memang akhirnya menjadi sangat penting apapun caranya, serumit apapun kita mencoba memahami dan menggali kembali hakikat maknanya, ya, kita akhirnya berjumpa pada satu kesimpulan penting, bahwa nyawa dari adat dan budaya kita adalah cinta kasih dan damai. Dan kalau kita mau jujur dengan kekristenan kita, saya kira justru hal yang sama, hal yang satu yang menjadi nyawanya. Kekristenan kita juga tidak akan ada maknanya tanpa cinta kasih. Nah, saya kira di situ yang menarik, ya. Jangan lagi mau berpikir bahwa adat dan budaya itu bertentangan dengan agama. Adat dan budaya tidak perlu bertentangan dengan gereja, bla bla bla. Jangan. Itu tantangan buat kita saat ini. Sepakat ya? Adik-adik ya, kawan-kawan ya. Terima kasih. Amang Prof tadi sudah putus ya, itu ya. Terima kasih Amang Profesor. Selamat sore Amang Profesor, terima kasih banyak. Oh ya, sebelum kita akhiri Amang, ada sepatah dua kata dari Amang Preses kita, Amang Preses Distrik 15 Sumatera bagian Selatan. Oleh ate di moderator nami atas nama panitia, saya guk lasni rohanami, lasni rohanya ka anak kota. Kami sangat senang sekalipun melalui Zoom ini, Amang Profesor Albiner Siagian boleh hadir di momen rangkaian kegiatan Gondang Naposo yang memberi kesempatan kepada adik-adik sekalian mencerahkan kita akan apa itu budaya Batak, sekalipun yang kita usung sekarang adalah gondang, tapi itu pasti saling terkait
dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Amang Profesor. Lain kali mungkin kalau adik-adik di sini merasa antusias akan acara ini, boleh jadi momen ini akan menjadi annual, pola sekali 1 tahun, kalau boleh 1 kali 2 tahun, acara 2 tahunan, akan ada Gondang Naposo Distrik ke depan, dan itu bisa terjadi kalau adik-adik di sini terus mendaklanjuti ini. Bukan preses, bukan pendeta resort, tetapi harus menjadi kerinduan pemuda HKBP Distrik 15 Sumbaksel. Tepuk tangan dulu buat pemuda kita. Mulai tema dia Mang Profesor Nami, sehat mamang dah? Sehat, gajang umur. Nah, ditupak asidat tolong nirohane bata. Mulai tema di sajian, mulai pasatami mamu saya itu moderator. Saya kira acara kita sudah berakhir. Amang Profesor, sekali lagi terima kasih. Salam dan doa dari kami, terutama kami berharap sekali, kami berdoa Amang boleh sembuh dan pulih kembali, dan kembali menjalani tugas dan tanggung jawab, terlebih menjadi rektor di IAKN Tarutung saat ini. Tuhan kiranya memberkati Amang sekeluarga. Tepuk tangan sekali lagi untuk Amang Profesor kita. Oke, terima kasih kepada Amang Albiner dan juga Amang Pendeta Roy Simanjuntak yang sudah memimpin seminar kita pada hari ini. Oke teman-teman, sepertinya pada lelah, pada capek, namun kita akan tetap harus melanjutkan perjuangan kita pada hari ini. Nanti kita akan kembali lagi ke gereja pukul setengah 6, 18.30, setengah 7 untuk melanjutkan kegiatan inti kita. Kita akan manortor bersama. Untuk tempatnya akan ada di lapangan voli. Jadi teman-teman boleh siapkan sarung, ulos, dan juga perlengkapan lainnya yang kiranya dibutuhkan untuk manortor nanti. Setelah ini kita boleh ambil konsumsi kita yang ada di bawah. Teman-teman boleh makan, dan teman-teman yang stay di mes boleh bersiap-siap mengambil peralatan ataupun untuk mandi sebentar ya. Jadi jam 18.30, setengah 7 kita kembali lagi di lapangan voli HKBP Palembang. See you donga.